Nama saya Faisal Mustaqim, mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Mesin, program studi perancangan manufaktur. Baik, di dalam video ini saya atau tepatnya kami akan membahas beberapa materi yang akan kami sampaikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Faisal Mustaqim, kemudian dilanjut oleh Nopal Rapli, dan yang terakhir oleh Fikri Nasib Fadilah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Sipa selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengelasan yang telah memberikan tugas presentasi kepada kami. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang analisis pengaruh parameter pengelasan micro friction stir welding atau yang disingkat MFSW terhadap temperatur pada aluminium alloy 100. Dan sebelum ke pembahasan lebih lanjut, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu tentang apa itu pengelasan. Pengelasan merupakan salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Teknologi pengelasan friction stir welding atau FSW merupakan salah satu teknologi pengelasan dengan metode solid state welding yang pada masa awal penelitiannya diaplikasikan untuk material aluminium paduan. Sebagai salah satu teknologi alternatif, friction stir welding ini dapat diterapkan pada aplikasi logam tipis atau peralatan elektronik dan mikro, dengan tujuan untuk membatasi kerusakan akibat panas yang berlebihan. Benda uji dalam pengelasan ini adalah plat aluminium 1100 dengan tebal 0,4 mm. Aluminium tipe 1100 merupakan plat aluminium dengan kandungan Al 99%. Plat Al 1100 dipotong dengan ukuran 100 x 20 mm, seperti pada gambar berikut. Persiapan peralatan pengujian. Tujuan percobaan ini adalah untuk melihat pengaruh parameter pengelasan terhadap temperatur pengelasan MFSW. Untuk itu, peralatan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut. Setelah benda uji dan peralatan telah siap untuk digunakan, maka proses pengelasan dapat dimulai. Gambar berikut merupakan visualisasi atas pengelasan dengan menggunakan MFSW. Berikut parameter permesinan yang dijadikan variabel penelitian. Ini merupakan gambar yang divisualisasikan alat uji tarik pada hasil pengelasan. Ya, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses uji tarik. Ada meletakkan benda uji pada pencekam mesin, kemudian menjalankan program pada software komputer. Yang ketiga, ball screw akan bergerak ke atas dan benda uji akan tertarik sampai putus. Lalu, besar kekuatan tarikan pada benda uji ini akan dideteksi oleh load cell dan di-display pada platform scale indicator. Setelah benda uji putus, program dihentikan dan ambil benda kerja tersebut. Dan untuk hasil analisisnya, pada percobaan ini pengelasan dilakukan dengan micro friction stir welding dengan metode pengelasan spot welding. Berikut hasil pengelasan yang telah dicoba, baik dengan bantuan atau menggunakan software MATLAB. Hubungan antara dua buah variabel independen dengan satu variabel respon dapat digambarkan dengan sebuah grafik surface. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengujian dan analisis dapat diambil kesimpulan bahwa parameter yang penting dalam proses pengelasan MFSW adalah plung speed dan dwell time 2. Kenaikan dwell time 2 meningkatkan temperatur yang berakibat pada naiknya shear fracture force. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil
diskusi kami yang akan menjelaskan tentang analisa kekuatan sambungan simple lap join antar aluminium dengan tebal 2 mm dan baja galvanis tebal 2 mm menggunakan metode brazing yang beranggotakan dengan Faisal, Fikri, dan saya sendiri, Naufal. Brazing adalah proses penyambungan melalui proses pemanasan pada temperatur yang cocok dan menggunakan logam pengisi berupa logam pada temperatur liquidus, yaitu di atas 840 Fahrenheit setara dengan 450 derajat Celcius. Sedangkan dasar yang digunakan adalah logam yang berada di bawah temperatur solidus. Selanjutnya, melaksanakan proses pengelasan dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu pada tabel yang pertama material aluminium baja galvanis, tebalnya aluminium 2 mm, baja galvanis 2 mm. Yang ketiga, cara pengelasan, yaitu dengan proses brazing soldering. Yang keempat, tipe sambungan, yaitu dengan tipe sambungan lap join. Yang kelima, standar yang digunakan, yaitu standar ASTM D1002. Slide selanjutnya, pengujian tegangan geser dilakukan untuk mengetahui kekuatan sambungan las brazing dalam menahan beban yang diberikan. Nilai kekuatan geser pada umumnya dinyatakan dalam satuan N per milimeter kubik atau Pascal yang diperoleh dari rumus gaya dibagi dengan luasan daerah yang terkena gaya geser. Daerah yang terkena gaya geser pada sambungan adalah pada daerah las. Standar pengujiannya yang digunakan adalah ASTM D1002. Hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 dan 6. Analisa penguji hasil tariknya. Pada grafik menunjukkan nilai-nilai gaya maksimal dari spesimen 1, 2, dan 3 yang telah diuji tarik. Pada tiap-tiap spesimen menunjukkan nilai gaya maksimal yang tidak jauh berbeda, yaitu pada spesimen 1, 2, dan 3 memiliki gaya maksimal sebesar 3000,16 N, 3053,6 N, dan 2961,7 N. Dari ketiga spesimen didapat rata-rata gaya maksimal sebesar 3005,18 N. Grafik perbandingan gaya maksimal antara base metal dan sambungan brazing. Dan selanjutnya, data pengujian kekerasan pada spesimen. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan analisa data pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Tegangan-tegangan dari ketiga spesimen didapat grafik yang tidak jauh berbeda. Tegangan-tegangan rata tertinggi dari ketiga spesimen yaitu 53,373 N per milimeter kubik pada regangan 8,399%. Selanjutnya, nilai kekerasan pada pengelasan antara material galvanis dan aluminium dengan metode pengelasan brazing memiliki nilai kekerasan yang berbeda.
antara metal galvanis dan metal aluminium. Pada metal galvanis memiliki nilai kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekerasan pada base metal aluminium. Dan setiap titik yang diuji, nilai kekerasan pada daerah Hz pada setiap base metal memiliki nilai kekerasan yang lebih tinggi dibanding nilai kekerasan pada base metalnya. Di antara daerah Hz dari metal galvanis dan aluminium, daerah Hz galvanis yang mempunyai nilai kekerasan yang paling tinggi. Selanjutnya, dari hasil foto makro cenderung masuk di antara base metal dikarenakan gaya kapilaritas. Hasil foto mikro karena base metal aluminium dan baja galvanis tidak meleleh dan perubahan tidak jauh berbeda dikarenakan panas yang dikenakan tidak sampai titik leleh base metal keduanya. Oke, yang bisa saya jelaskan cukup sampai sini saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bikir Rashid Padilla dari D4 PM1A dari PM2A. Mohon maaf. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan produktivitas sambungan advance bonding dengan sambungan las. Yang pertama yaitu adhesive bonding adalah suatu proses untuk merekatkan dua permukaan menjadi satu dengan bantuan zat adhesif. Mekanisme kerja dari adhesive bonding adalah mula-mula bagian yang akan disambung dibersihkan dari debu, lemak, atau kotoran-kotoran lainnya. Kemudian dari kedua permukaan benda kerja disapukan lem atau adhesif. Pada awalnya adhesif yang masih berupa cairan ini harus mampu membasahi kedua permukaan yang akan disambung. Nah, dan di sini pun persiapan permukaan untuk membersihkan permukaan benda kerja yang direkatkan harus dilakukan karena biasanya permukaan benda cenderung terkontaminasi oleh material-material yang dapat mempengaruhi efektivitas dari adhesive bonding ini, seperti debu, minyak, lemak, ataupun kotoran lainnya. Tergantung dari material yang diratkan, maka persiapan permukaan yang biasa dilakukan adalah degrease only, degrease, add bread, and remove loose particles, degrease and chemically free. Macam-macam adhesif ini adalah epoxy, acrylic, polyurethane, cyanoacrylate. Perbandingan jenis adhesif. Durability-nya yaitu epoxy acrylic PU cyanoacrylates. Carrying speed acrylic PU epoxys. Thermal resistennya yaitu epoxy PU acrylic cyanoacrylates. Low temperature resistennya yaitu PU epoxy acrylic acrylates, dan itu adalah sebuah tabelnya. Perbandingan dari karakteristik untuk dari jenis adhesif.
Untuk menghitung dibutuhkan dan digunakan rumus sebagai berikut. A per C tambah FD tambah L per RG sama dengan total labor dan material cost per pound of deposit weld metal, di mana A per pounds of electroda or wire F varies per pounds of flux. C-nya yaitu deposit efficiency. D-nya yaitu pounds of flux used per pound of metal deposit. L-nya yaitu cost of labor of and overhead. R-nya yaitu deposit rate in pounds for Hodge arch time. Balur metal yaitu classification AWS titik 5A5 titik 10 ER 5183 tik atomi. Wire size 1,2 mic dan 3,2 tik. Torque Texneq string atau weaving single atau multipass single atau multi-elect interpass cleaning, brushing, back cleaning, grading, plus brushing. Gas shading, gas argon, flow rate 20 minus. Sambungan overlap adhesive bonding. Untuk menghitung biaya penyambungan plat aluminium menggunakan adhesive bonding, karena belum tersedianya rumus perhitungan yang baku, maka perhitungannya dilakukan dengan cara membreakdown proses pengerjaan yang dilakukan dan menghitung banyaknya consumables yang dipergunakan dan waktu pengerjaan yang digunakan dari masing-masing aktivitas. Kesimpulannya yaitu penggunaan adhesive bonding pada penyambungan plat A1 AI 5083 dengan ketebalan plat 6 mili memberikan biaya produksi yang lebih ekonomis daripada penyambungan plat sejenisnya. Menggunakan pengelasan, yaitu biaya produksi 5,2% biaya produksi penyambungan dengan pengelasan. Perbedaan terbesarnya yaitu diakibatkan oleh biaya tenaga kerja yang dibutuhkan, karena penyambungan logam aluminium dengan pengelasan membutuhkan tenaga kerja yang spesifikasi keterampilan yang tinggi. Sedangkan untuk menyambungkan dengan adhesive bonding, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah dari kategori unskilled labor. Ya, sekian dari presentasi yang saya bacakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Saya juga di sini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.